ngelihat ada yang lagi main perosotan. Secara logika nggak mungkin ya kan, ada manusia yang main perosotan di pohon. Halo Anobi Geng, sebelum gue mulai video konten kali ini, kalian bisa bantu share, like, komen, dan subscribe channel YouTube Hanobi biar kita lebih semangat lagi bikin kontennya, oke? Jangan di skip. Halo Hanobi Gang, balik lagi di Hanobi Channel. Kembali lagi nih di konten info bersama gua, Hanobi Info. Kali ini gua bakal bawain tentang 10 tempat-tempat yang paling disukai oleh makhluk halus. Ya, bisa jadi dibilang setan. So, keseruannya kayak gimana kita bisa langsung check it out. Yang pertama, pohon. Ya, seperti kita udah tahu ya, pohon emang udah jadi tempat ciri khas bagi makhluk-makhluk yang khususnya nih perempuan. Kalian tahu kan siapa? Ya, Miss Kunti. Kalau menurut gua, pohon yang paling bener-bener angker tuh ada dua. Pohon beringin sama pohon mangga. Karena di salah satu pohon itu ya, gue pernah punya cerita gitu. Jadi tetangga gue dulu pas masih kecil, rumah gue punya ya pohon mangga lah, gede gitu. Nah, tetangga gue ini ngeliat ada yang lagi main perosotan. Secara logika nggak mungkin ya kan, ada manusia yang main perosotan di pohon. Yang kedua, jendela. Jadi kalau buat kalian yang nonton video ini malam-malam, gue saranin buat nutup dulu jendelanya, takut ada yang ngintip. Karena ya namanya jendela pasti kelihatan oleh orang di luar ya, entah itu orang, entah itu setan. Gue juga punya pengalaman nih dari jendela ini. Gue nginep di rumah saudara gue. Pas saudara gue lagi tidur, gue masih bangun tuh, masih ya insom lah. Gue dari kecil udah insom soalnya. Pas jam 2 ada yang getok-getok kayak begini. Nah, gue kaget tuh. Gue bangunin saudara gue. Bro, bangun. Kenapa? Kata saudara gue ya kan. Gue bilang ada yang getok-getok di jendela. Gue buka ya, tapi saudara gue nggak berani, cemen dia. Akhirnya kagak gue buka. Dan ya udah, gue terima aja walaupun sering diketok-ketokin lagi habis itu. Dan lucunya hilangnya nih pas gue lagi nonton sinetron acara TV ceramah. Wah gila, itu sih seru banget sih. Udah gitu gue bilang ke WC lagi, wah adrenalinnya memicu. Tempat yang ketiga, kamar mandi. Buat kalian yang sering mandi tengah malam atau malam larut, kalian masih berani? Kalau menurut cerita orang zaman dulu ya, kalau kamar mandi emang udah jadi tempatnya. Selain dia lembab, gelap ya kan, kalau gak dihidupin. Tapi gue yakin pasti rumah-rumah lu pada kamar mandinya dikasih lampu. Nah, di kamar mandi ini tuh gue juga gimana ya, sempet lah ngerasain kok gue mulu ya. Jadi buat kalian yang punya cerita tentang di kamar mandi horornya kayak apa, kalian bisa komen di bawah. Jangan gue mulu, capek. Tempat horor yang keempat, halaman rumah. So, kalian punya halaman rumah ditanemin pohon, wah sumpah sih itu horornya udah berlipat-lipat ganda kalau bagi gua. Karena selain di halaman rumah langsung ya kan ke daerah luar gitu ya, orang-orang bisa ngeliat, bisa masuk. Tapi buat yang punya pagar sih alhamdulillah. Kalau yang nggak punya kan langsung orang-orang luar bisa masuk, entah itu orang ataupun setan. Tempat horor yang kelima, kolam renang. Kalian punya nggak kisah tersendiri dari kolam renang?
Gua juga waktu itu pernah dengar salah satu kolam renang yang sekitaran Jakarta Barat lah. Kalian yang orang Jakarta Barat pasti tahu tentang itu kan, apa tuh, tukang kelapa yang dibunuh terus mayatnya dibuang ke kolam renang. Wah, kurang ajar banget sumpah. Kisah dari kolam renang ini, konon katanya pada saat kalau kita berenang sendiri atau ya kita menyendirilah di kolam itu, nanti kaki kita kayak ada yang narik. Makanya orang-orang yang tenggelam pas lagi berenang ada dua kemungkinan. Satu, karena dia emang keram kakinya. Yang kedua, ditarik. Kalian masih berani berenang? Tempat horor yang keenam, atap rumah. Kalau kalian punya kisah seberapa seremnya atap rumah, kalian boleh cerita di kolom komentar. Ya palingan cuma sekedar digetok-getok atau kayak cakaran gitu dari atas kayak ini. Nah palingnya kayak gitu-gitu doang sih. Horor? Enggak sih. Lebih hororan yang berikutnya. Tempat horor yang ketujuh, taman. Kalau menurut gua taman gak beda jauh sih sama halaman rumah ya. Iya enggak? Kalau taman cuma bedanya kayak ada tumbuhan-tumbuhan lain selain pohon ya kan. Kalau pagi sih sumpah enak banget kalau kita bangun tidur ya kan. Wah, cerah ceria, duduk di taman dulu ya kan, duduk kopi. Tapi kalau malam, siapa yang nikmatin tamannya? Kita, hantu, atau setan? Tempat horor berikutnya, ya yang ke-8, rumah sakit. Seperti yang kalian tahu, kalian bisa cek video yang berikutnya ini, yang di sini. Di situ gue udah jelasin seberapa horor-horornya rumah sakit. Selain dari lorong yang katanya ada apa tuh, suster ngesot, ruang mayat yang dipenuhi cerita-cerita mistis lainnya ya kan. Pokoknya kalau pengen tahu kisah horor di rumah sakit kayak gimana, kalian bisa lihat videonya. Yang ke-9, kalau menurut gue nih yang ke-9 yang paling kita semua pernah ngalamin, ruang kelas. Kalau kalian pas masih sekolah, ruang kelas, atau ya kalau kalian pernah ngerasain lah namanya sekolah, pasti udah ngerasain namanya Mr. Gepeng kan. Nah kasusnya Mr. Gepeng nih di sekolah-sekolah seantero Jakarta ya kalau nggak salah, itu itulah tersebar luas yang katanya kalau maju 3 langkah mundur 4 langkah pindah 1. Nah kisah horor selain Mr. Gepeng ini masih banyak lagi ya. Karena secara ya kan kita beraktivitas di sekolah tuh cuma dari pagi maksimalnya sampai sore. Nah terus malamnya siapa? Tempat horor yang terakhir, yang ke-10, di atas lemari. Jadi sebelum mengakhiri kalian nonton video ini, kalian bisa cek di atas lemari kalian ada yang ikut nonton apa enggak. Karena kebanyakan sesuatu hal, kalau kita sendiri di kamar pasti juga ada yang ikutan. Oke, coba dulu dicek di atas lemari. Jadi gitu aja konten kali ini, semoga kalian bisa terhibur. Kalau kalian bisa terhibur, kalian bisa bantu subscribe, jangan lupa like, komennya juga, karena kita hanya orang biasa. Kita bakalan luar biasa kalau kita bersama-sama. Oke, see you on the next video. Gue dari perwakilan Hanobi.